Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Monica Pratamasari dengan NPM 21010322018 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah media berbasis IT dengan dosen pengampu Ibu Aya Sadara Fayola MPD dengan judul besar materi pengembangan video pembelajaran. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pengembangan video pembelajaran merupakan suatu proses pembuatan video yang digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman materi dan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran. Konsep pengembangan video pembelajaran melibatkan banyak aspek seperti pemilihan topik dan materi yang tepat, penggunaan teknologi yang efektif, serta penerapan prinsip-prinsip pembelajaran yang baik agar video pembelajaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi siswa. Dalam pengembangan video pembelajaran, mengidentifikasi tujuan pembelajaran menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya yaitu untuk agar pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan konteks belajar yang diinginkan. Pengembangan video pembelajaran harus mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan, dan preferensi siswa yang akan dituju. Selain itu, pengembangan juga perlu mempertimbangkan topik dan materi yang akan dibahas dalam video. Pemilihan topik pada materi harus sesuai dengan kurikulum. Topik yang harus dipilih harus mampu memenuhi kebutuhan belajar dan memungkinkan siswa untuk memahami konsep dengan lebih baik. Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan pemilihan topik yang ada pada materi, tahap selanjutnya yaitu konsep pengembangan video pembelajaran yaitu pengembangan konten. Konten harus disajikan dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh audiens. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami dan sesuai dengan level pemahaman peserta didik. Selain itu, pengembangan harus mempertimbangkan penggunaan gambar, diagram, atau animasi untuk memperjelas konsep yang disampaikan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada cara mengembangkan video pembelajaran. Untuk mengembangkan video pembelajaran yang efektif dapat menggunakan model ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Yang pertama ada analisis, yaitu tahapan analisis yang merupakan langkah awal dalam pengembangan video pembelajaran. Pada tahap ini perlu dilakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, serta lingkungan belajar. Yang kedua ada desain. Setelah dilakukannya analisis, tahap selanjutnya adalah membuat desain video pembelajaran. Pada tahap ini perlu dipikirkan tentang tujuan pembelajaran, konsep pembelajaran, serta strategi pembelajaran yang akan digunakan. Selain itu juga perlu dipikirkan tentang konten dan format video pembelajaran yang akan dibuat. Yang selanjutnya ada development. Tahapan pengembangan adalah tahapan pembuatan video pembelajaran. Pada tahapan ini perlu dilakukan pengembangan gambar, pengambilan suara, dan editing video. Setelah itu perlu juga dilakukan penambahan elemen-elemen multimedia seperti animasi, gambar, dan grafik untuk memperjelas materi pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya ada implementation. Setelah video pembelajaran selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah implementasi atau penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Video pembelajaran dapat digunakan di dalam kelas secara langsung atau disediakan dalam platform pembelajaran online. Dan yang terakhir yaitu evaluation. Tahapan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari video pembelajaran. Pada tahapan ini perlu dilakukan pengumpulan data mengenai hasil belajar siswa setelah menggunakan video pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas video pembelajaran. Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan tadi, diharapkan dapat menghasilkan video pembelajaran yang efektif dan berguna bagi peserta didik. Sekian video pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.